Bang Agus adalah seorang perantau. Orang tua dan adik-adiknya tinggal di kampung. Orang tuanya adalah seorang petani yang hanya punya penghasilan pas-pasan. Bang Agus di kota ini tinggal bersama pamannya yang merupakan seorang pengusaha bakso. Dan Bang Agus adalah salah seorang pekerjanya yang menjajakan bakso tersebut berkeliling. Setidaknya begitulah sedikit tentang hidupnya yang Bang Agus pernah ceritakan padaku. Namun terlepas dari apapun latar belakang kehidupannya, di mataku Bang Agus adalah sosok laki-laki sempurna. Dia adalah laki-laki terindah. Aku mencintainya. Aku menyayanginya dengan sepenuh hatiku. Namun menunggunya malam ini hingga hampir jam 11 malam, aku menjadi kian gelisah. Aku ragu. Mungkinkah Bang Agus serius dengan ucapannya sore tadi untuk datang ke rumahku? Atau ia hanya sekedar memberi harapan padaku? Simak kelanjutan dari kisahku bersama cowok gagah si penjual bakso keliling selanjutnya ya. Namun sebelumnya, saya ingin mengucapkan selamat datang di channel saya. Terima kasih sudah mampir. Terima kasih juga udah subscribe, udah like, udah komen, and udah share. Dan bagi yang baru mampir, seperti biasa jangan lupa untuk subscribe channel ini dan klik tanda lonceng untuk menyaksikan video-video menarik lainnya di channel ini. Terima kasih banyak kepada seluruh subscriber setia saya. Terima kasih atas kesetiaannya. Terima kasih atas segala masukan, saran, motivasi, dan dukungannya selama ini. Terkhusus buat pelanggan channel ini, terima kasih banyak sudah berlangganan. Semoga silaturahmi di antara kita kian terjalin dengan erat. Sekali lagi terima kasih, selamat menikmati, dan semoga terhibur. Jam 11 malam kurang 5 menit, Bang Agus akhirnya datang. Maaf Wisnu, saya terlambat, ucap Bang Agus sesaat setelah aku persilahkan ia masuk dan duduk di ruang tamu rumahku. Tadi daganganku belum habis, jadi aku harus berkeliling lebih lama dari biasanya. Bang Agus melanjutkan kalimatnya. Nggak apa-apa bang, jawabku berusaha sesantai mungkin. Berusaha menahan debaran yang bergejolak di dadaku. Jadi gimana? Kamu udah siap untuk jujur Wisnu? Tanya Bang Agus kemudian. Aku mengangguk ragu. Aku juga tidak yakin akan berani untuk jujur tentang perasaanku pada Bang Agus. Aku takut kejujuranku justru akan membuat Bang Agus semakin jauh dariku. Namun, aku memang harus mengatakan semuanya pada Bang Agus. Selain karena aku sudah tidak bisa memendamnya lagi, aku berpikir, mungkin inilah saatnya untuk aku bisa mengungkapkan perasaanku pada Bang Agus. Apalagi saat ini hanya kami berdua di rumah ini. Aku nggak tahu kapan perasaan itu tumbuh, Bang. Namun yang pasti, sejak aku mengenal Bang Agus, aku jadi sering memikirkan Bang Agus. Aku selalu menghayalkan Bang Agus setiap malamnya. Lalu kemudian aku sadar, kalau aku telah jatuh cinta kepada Bang Agus. Tapi selama ini, aku hanya bisa memendamnya, karena aku cukup sadar kalau Bang Agus tidak mungkin punya perasaan yang sama denganku. Aku hanya bisa mencintai Bang Agus dalam diam, tanpa berani untuk aku ungkapkan. Ucapku panjang lebar. Lalu mengapa
malam ini kamu berani mengungkapkannya? Tanya Bang Agus. Seperti kata Bang Agus, kalau aku harus jujur pada diriku sendiri, aku harus jujur dengan perasaanku, dan aku juga harus jujur pada Bang Agus. Karena jika tidak, aku tidak akan pernah tahu seperti apa perasaan Bang Agus padaku. Jawabku lugas. Untuk sesaat suasana pun hening. Bang Agus terlihat menarik napas beberapa kali. Bertahun-tahun aku berusaha untuk menghindari semua ini, Wisnu. Aku merantau ke kota sebenarnya ingin menjauh dari orang yang aku cintai. Di kampung aku punya seorang kekasih, namanya Alan. Dia seorang pemuda yang tampan namun lembut. Aku dan Alan pacaran sudah hampir 2 tahun. Ketika akhirnya Alan harus menerima perjodohannya dengan gadis pilihan orang tuanya. Bang Agus memulai ceritanya. Alan adalah putra seorang juragan kaya di desa kami. Dia anak tunggal. Karena itu dia tidak bisa menolak keinginan orang tuanya tersebut. Namun meskipun Alan akhirnya menikah, kami tetap menjalin hubungan secara diam-diam. Tapi kemudian hubungan kami pun mulai dicurigai oleh istri Alan. Karena itu kami pun sepakat untuk berpisah dan saling melupakan. Namun tidak mudah bagiku, karena aku terlalu mencintai Alan. Dan akhirnya aku pun memutuskan untuk pergi dari kampung halamanku. Aku ingin belajar melupakan Alan. Aku ingin memulai hidupku yang baru. Aku ingin hidup sebagaimana layaknya seorang laki-laki. Tapi ternyata hal itu tidak mudah. Meskipun akhirnya aku bisa melupakan Alan, namun aku tidak bisa menolak pesona seorang laki-laki. Saat pertama kali aku melihat kamu, Wisnu, aku kembali merasakan getaran keindahan sebuah rasa. Sebuah rasa cinta yang telah lama tidak aku rasakan semenjak aku berhasil melupakan Alan. Namun, sejak aku mulai mengenal kamu, rasa cinta itu kembali tumbuh. Aku berusaha memendamnya. Aku berusaha menutupinya. Aku takut jatuh cinta lagi pada laki-laki, karena pada akhirnya hubungan sesama laki-laki tidak akan pernah berakhir dengan indah. Karena pada akhirnya, salah satu dari kita harus menjalankan kodrat kita sebagai seorang laki-laki. Dari awal, aku juga sudah tahu kalau kamu menyukaiku, Wisnu. Namun karena trauma yang pernah aku rasakan di masa lalu, membuat aku berusaha untuk tidak menanggapi kehadiranmu. Aku tidak ingin lagi pacaran dengan laki-laki. Tapi kemudian aku sadar, cinta bukanlah sesuatu yang harus disembunyikan. Terlebih karena aku tahu kalau kamu juga menyukaiku. Karena itu, aku ingin kamu jujur, Wisnu. Bukan saja tentang perasaanmu padaku, tapi juga tentang harapanmu padaku untuk kedepannya. Bang Agus mengakhiri kalimatnya dengan sebuah helaan napas berat. Aku terdiam. Sungguh semua itu di luar dugaanku. Mungkin selama ini aku bisa merasakan kalau Bang Agus juga menyukaiku. Tapi aku tak pernah berpikir kalau Bang Agus punya cerita pahit di masa lalunya. Aku mencintai Bang Agus, terlepas dari apapun yang pernah terjadi di masa lalu Bang Agus. Dan aku berharap, jika kita memang saling mencintai, kelak hubungan kita tidak akan pernah berakhir, meski apapun yang akan terjadi.
Ucapku akhirnya setelah terdiam beberapa saat. Aku juga mencintai kamu, Wisnu, dan aku juga berharap hubungan kita tidak akan pernah berakhir nantinya. Tapi, apa kamu yakin akan menghabiskan sepanjang hidupmu untuk bersamaku? Bang Agus berucap dengan sambil menatapku tajam. Ia seperti mengharapkan sebuah kejujuran dariku. Aku yakin, Bang. Bagiku, cinta adalah sesuatu yang sakral, sesuatu yang tidak bisa dipermainkan. Jika aku sudah jatuh cinta, maka pantang bagiku untuk memupusnya walau dengan alasan apapun. Sejak aku mengerti cinta, aku selalu menanamkan keyakinan pada hatiku bahwa hanya ada satu cinta yang akan aku pelihara dan tidak akan mencintai siapapun lagi kecuali kekasihku. Ucapku membalas penuh keyakinan. Tapi bukankah hubungan seperti ini akan penuh risiko, Wisnu? Akan banyak tantangan yang harus kita hadapi ke depannya, terutama dari keluarga dan orang-orang di sekitar kita. Ujar Bang Agus. Iya, aku tahu, Bang. Dan aku siap menghadapi itu semua. Aku siap kehilangan apapun jika itu adalah pengorbanan yang harus aku lakukan untuk bisa bersama orang yang aku cintai. Balasku yakin. Namun tidak ada satu tempat pun yang bisa menerima hubungan seperti hubungan kita ini, Wisnu. Biar bagaimanapun, pada akhirnya kita memang harus menjalankan hidup sesuai dengan takdir dan kodrat kita sebagai seorang laki-laki. Ucap Bang Agus. Jika kita memang saling mencintai, Bang, aku rasa kita tidak butuh tempat yang bisa menerima hubungan kita. Namun, kita tetap bisa bersama, karena cinta itu tumbuhnya di hati, Bang. Cinta bukan sesuatu yang harus diumbar. Biarkan cinta kita tetap hanya menjadi rahasia. Biarkan hubungan kita hanya kita berdua yang tahu dan bisa merasakannya. Balasku lagi. Dan lagi pula, menurutku, kita tak perlu mencemaskan masa depan yang belum tentu terjadi, Bang. Lebih baik kita nikmati saja saat ini. Kita nikmati saja setiap kesempatan yang ada. Ucapku melanjutkan. Iya, kamu benar, Wisnu. Mungkin karena aku pernah merasakan sakitnya berpisah dengan orang yang aku cintai, membuat aku menjadi sedikit berlebihan dalam hal ini. Aku hanya tidak ingin merasakan rasa sakit itu lagi, Wisnu. Tapi aku juga tidak ingin melewatkan kesempatan untuk bisa bersama orang yang aku cintai, yaitu kamu, Wisnu. Ucap Bang Agus penuh perasaan. Perlahan kami pun mendekat, saling tatap, lalu kemudian saling tersenyum penuh makna. Sejak saat itu, aku dan Bang Agus pun menjalin hubungan asmara. Hampir setiap malam, Bang Agus selalu datang ke rumahku. Bahkan, ia pun sering menginap di tempatku. Aku merasa sangat bahagia dengan semua itu. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku bisa merasakan dicintai oleh orang yang aku cintai. Aku bahagia akhirnya bisa bersama kamu, Wisnu. Aku harap kamu tak akan pernah meninggalkanku.
Bisik Bang Agus suatu malam padaku. Aku juga sangat bahagia Bang, dan aku tidak akan pernah meninggalkan Bang Agus walau dengan alasan apapun. Balasku ikut berbisik. Cinta adalah sesuatu yang indah. Ia hanya bisa dirasakan oleh dua hati yang telah menyatu. Bang Agus begitu tampan. Dia sangat gagah dan aku sangat mencintainya. Namun, mungkinkah hubungan kami dapat bertahan selamanya? Mungkinkah cowok gagah si penjual bakso keliling itu bisa aku miliki selamanya? Atau mungkin pada akhirnya hubungan kami harus berakhir? Simak kelanjutan kisah ini di channel ini ya, atau bisa langsung klik linknya di deskripsi video ini. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga terhibur. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam sayang selalu buat kalian semua.